Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andira dari SMK 2 Turan kelas 12 KJ2. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan komponen dari BIOS. Oke, penjelasannya, saya akan memberitahu cara masuk BIOS pada laptop Acer Aspir 3 A314 21 49 WC. Pertama-tama, kita tekan power. Sebelum menyala sepenuhnya, kita tekan F2. Dan ini merupakan tampilan BIOS pada laptop saya. Di sini ada F1 yang berfungsi untuk menampilkan menu-menu panduan, dan X berfungsi untuk keluar dari tampilan BIOS. Dan di sini ada menu atas bawah yang berfungsi untuk memilih item yang akan kita pilih. Dan menu panah kiri kanan berfungsi untuk memilih menu yang akan kita pilih. Dan di sini ada menu F5 atau F6 yang berfungsi untuk mengubah nilai yang ada di BIOS, dan Enter berfungsi untuk memilih submenu. Dan di sini ada F9 yang berfungsi untuk, dan F10 berfungsi untuk menyimpan dan keluar dari BIOS. Yang pertama ada menu informasi. Pada menu informasi kita bisa mengetahui informasi-informasi yang ada pada laptop kita. Yang pertama, kita bisa mengetahui CPU informasi kita atau CPU yang digunakan pada laptop kita. Laptop saya menggunakan CPU tipe ini. Dan kita bisa mengetahui sistem BIOS atau versi BIOS yang kita gunakan. Saya menggunakan versi BIOS 1.23. Dan di sini ada GUP version. Laptop saya menggunakan versi AMD 64 yang dirilis pada tanggal 25 Juni 2015 pada jam 13.46 menit 51 detik. Dan di sini ada hard disk. Hard disk saya bermodel ini. Dan serial numbernya yaitu ini. SATA modenya laptop saya menggunakan AHCI. Dan di sini ada total memori. Total memori laptop saya yaitu 4096 MB atau 4 GB. Mengapa tidak 4000 MB saja? Karena 1 GB-nya itu ada 1024 MB. Jadi kalau dikalikan 4 jadi 4096 MB. Dan di sini ada serial number yang berfungsi untuk memberitahu nomor serial number di laptop kita yang membedakannya dari laptop-laptop lain. Dan di sini ada asset tag number dan product name yang memberikan informasi pada kita tentang nama produk dari laptop saya. Dan yang kedua, di sini ada menu main. Seperti ini tampilannya. Di sini ada system time yang berfungsi untuk mengatur jam yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Dan di bawahnya ada system date. Di bawahnya ada system date yang berfungsi untuk mengatur tanggal, bulan, dan tahun. Di sini ada network boot atau network booting yang merupakan proses memboot komputer dari jaringan, bukan dari disk lokal. Metode booting ini biasanya dapat diterapkan pada komputer yang dikelola secara terpusat, seperti warnet, sekolah, serta router. Dan di bawahnya ada F12. F12 boot menu ini berfungsi sebagai kunci untuk memanggil menu pemilihan perangkat unduhan atau untuk mengakses daftar perangkat yang dapat diboot di komputer saat startup. Dan di bawahnya ada Wake On LAN yang merupakan solusi perangkat keras atau perangkat lunak yang bertugas untuk membangunkan dari jarak jauh jika di-enablekan.
Dan di bawahnya ada touchpad yang berfungsi untuk mengatur peranti penunjuk yang ada di laptop. Di bawahnya ada function key behavior yang berfungsi untuk mengaktifkan fungsi dari tombol Fn yang ini. Dan di bawahnya lagi ada lead open resume yang digunakan untuk menyalakan laptop ketika laptop dibuka. Dan di bawahnya ada wake on USB while lid closed. Ini berfungsi untuk menyalakan laptop menggunakan USB ketika laptop sedang tidur. Dan di bawahnya ada day recovery yang berfungsi untuk mengembalikan laptop ke setelan pabrik. Dan di sini ada XAJ support yang fungsinya mengatur atau mengontrol USB. Dan di bawahnya ada fastboot. Jika kalian ingin proses boot kalian berjalan lebih cepat, maka kalian bisa mengenabelkan metode ini. Dan di sini ada GPT version recovery. Ketika kalian memilih menyimpan atau mengembalikan GPT partisi, maka akan muncul pesan konfirmasi, lalu laptop akan mengambil tindakan secara langsung. Dan ini merupakan tampilan dari menu main. Dan di sampingnya ada menu advance. Dan di sini ada AMD IOMMU yang berfungsi untuk mengubah fungsi dari AMD Virtualization atau AMD Virtual. Dan di bawahnya ada SVM Support yang berfungsi untuk mengenabelkan atau mendisablekan SVM Support. Di sini ada SATA configuration. Jika kalian ingin mengkonfigurasi port SATA kalian, maka tekan enter. Dan di sampingnya ada menu security. Menu security ini berfungsi untuk memberikan password pada laptop kita dan juga hard disk di laptop kita. Dan di sampingnya ada menu boot yang berfungsi untuk mengatur sistem boot mode kita. Dan di sini boot mode yang digunakan laptop saya yaitu UEFI atau Unified Extensible Firmware Interface. Interface yang berada di antara sistem operasi dengan firmware yang menggunakan boot jadul dengan keuntungan dan fitur yang lebih. Misalnya, booting lebih aman dengan safe boot. Dan di sini ada boot priority order. Pada item ini kita dapat menentukan urutan boot melalui hardware. Misalnya kita ingin melakukan booting melalui CD-ROM. Jadi letakkan CD-ROM tersebut ke priority pertama. Di laptop saya hanya menggunakan satu boot priority. Jadi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana contohnya. Dan di sampingnya ada menu exit. Menu exit ini berfungsi untuk keluar dari tampilan BIOS. Dan di sini ada menu exit saving change yang berfungsi untuk keluar dari sistem setup BIOS dan menyimpan setting yang sudah kalian ubah. Dan di bawahnya ada exit discarding change. Kalian bisa keluar tanpa menyimpan semua perubahan yang sudah kalian ubah di BIOS. Dan di bawahnya ada load setup default, berfungsi untuk mereset pengaturan BIOS ke semula atau sebelum kalian mengubah sesuatu yang ada di BIOS. Oke, sekian video penjelasan menu-menu pada BIOS dari saya Putri Andira dari SMKN 2 Aturan kelas 12 TKJ 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.